Lagi nyari moge yang asik diajak ngebolang, motor ini bisa jadi pilihan. Desainnya udah modern, fitur kenyamanan ditambah, dan mesinnya dirombak total. Detikers, ini dia all new Royal Enfield Himalayan. Secara tampilan, all new Royal Enfield Himalayan ini masih mengusung DNA yang sama seperti generasi sebelumnya. Lampu depannya yang bulat, lalu menggunakan spakbor moncong bebek kayak gini. Ada juga crash bar yang menjulur keluar, tangkinya juga sudah membulat. Tapi lampu depannya ini sudah full LED, yang artinya motor ini makin modern. Ngomong-ngomong soal modern, sekarang lampu belakang Royal Enfield udah dirombak total. Sekarang lampu sen dan lampu remnya udah terintegrasi. Lalu apalagi sih yang baru? Nih, di suspensi depannya sekarang all new Royal Enfield Himalayan udah pakai upside down. Kalau yang lama kan teleskopik ya. Dan yang bagian belakang sekarang suspensi belakangnya agak ngerebah. Sementara untuk kaki-kakinya masih sama, bagian depan pakai 21 inch dan yang belakang 17 inch. Terus yang baru juga, layar multi informasi displaynya sekarang lebih modern teman-teman. Bentuknya bulat, layar ini sudah full TFT, jadi terlihat makin keren. Selain itu juga bisa terintegrasi sama Maps yang berbasis built-in dengan Google Maps. Selain itu, perubahan baru juga terlihat dari model tangkinya. Agak membulat dan kapasitasnya lebih bengkak dari versi sebelumnya. Sekarang 17 liter. Kayaknya cocok nih buat buka POM mini ya. Dan ini jadi fitur baru yang nggak ada di Royal Enfield lainnya di dunia. Yap, sekarang all new Himalayan sudah pakai pendingin cairan atau radiator. Jadi durability, terus juga kenyamanan, kekhawatiran soal hawa panas, kayaknya dicoret aja deh kalau kalian pakai Royal Enfield Himalayan ini. Lanjut, hal menarik lainnya, di area samping bisa kita lihat di area tengah ke belakang, sekarang modelnya lebih singset. Tapi menurut kita sih kayaknya kurang proporsional dengan bentuk knalpotnya yang kecil kayak gini. Kalau dipakai model panjang kayak versi sebelumnya kayaknya lebih oke ya. Ini dia penampakan gua ketika duduk di atas motor ini. Sejatinya sebelumnya gua kayak ngerasa diintimidasi sama motor ini. Tapi ketika duduk di atasnya, kayaknya rasa kekhawatiran itu udah mulai hilang deh. Tinggi gua 168 cm dan berat badan gua sekitar 78 kg. Dengan ground clearance 230 mm, nyatanya motor ini masih cukup ramah dengan tinggi badan yang rata-rata orang Indonesia. Bisa kalian lihat, posisi kaki gua emang sih nggak menapak sempurna, tapi kalau kita turun ini satu kaki, tuh lihat, oke banget kan? Untuk riding positionnya, posisi stangnya sendiri masih khas Himalayan versi sebelumnya. Stang yang lebar, posisi commanding, tangan terasa siap dan lebih sigap untuk menghadapi obstacle. Tapi sayangnya untuk touring jarak dekat atau berkendara di perkotaan kayaknya nggak akan ada masalah pegel-pegel nih. Gue sendiri udah nyobain motor ini kurang lebih 200 km untuk sekali perjalanan ya. Dan emang untuk di area tangan ini masih agak kerasa pegelnya. Jadi lebih baik posisi stang ini secara pribadi itu dibuat agak sedikit memeluk kita atau menjorok ke dalam. Rasanya bakal lebih oke sih. Tapi kekurangan itu hanya minor aja ya. Selebihnya, untuk riding position, all new Himalayan masih cukup oke. Kita lanjut bahas performa mesinnya. Gue udah pakai motor ini untuk di area perkotaan atau touring jangka jauh. Dan ternyata mesin barunya ini cukup oke sih. Nah, ini motor sekarang udah pakai mesin Sherpa 450cc yang baru. Karakternya sekarang overbore. Selain itu, dia punya 6 percepatan yang bikin rasio antar giginya jadi lebih pendek. Jadi bikin motor ini nggak belet atau ngegerung. Apalagi, all new Himalayan ini juga udah pakai slipper clutch. Jadi saat deselerasi lebih halus, nggak bikin roda belakang terkunci.
terutama saat turunan terjal ataupun ketika masuk tikungan. Oh iya, yang baru lainnya, motor ini juga udah nggak pakai kabel seling konvensional, soalnya udah throttle by wire, jadi makin canggih ya. Selain itu kita juga udah nyobain mode-mode yang ada di all new Royal Enfield Himalayan ini. Di mode pertama atau mode Eco ini bener-bener halus pisan ya. Ada tenaga yang tertahan, putaran gasnya ketahan. Kayaknya ini cocok buat kalian yang pengen mode hemat bahan bakar, santai, ogah ugal-ugalan, bisa pakai mode Eco ini. Yang kedua, mode performance. Kalau kalian tipikal yang lebih agresif, motor mau cepet, tinggal ganti aja ke mode ini. Karakter mesin Himalayan langsung berubah teman-teman. Wush, enak banget. Apalagi ada torsi yang meledak di antara 3.500 rpm sampai 4.000. Melimpah. Untuk sensasi getarnya gimana? Kalau berdasarkan pengalaman gue, itu kerasa banget di 5.000 rpm. Di bawah rpm itu motor ini cukup nyaman dan minim dengan getaran. Terakhir kita mau ngomongin konsumsi bahan bakarnya. Ya emang sih pengguna moge itu nggak peduli ya, atau nggak mikirin gimana konsumsi bahan bakar motornya. Dengan metode full to full, kita dapat di angka 23,2 km per liter. Gimana? Cukup oke nggak dengan motor 450 cc dan torsinya yang melimpah nih? All new Royal Enfield Himalayan ini dijual mulai dari 151 jutaan sampai 162 jutaan. Versi tertingginya udah pakai ban tubeless. Dan ya, emang motor ini didesain untuk melalui medan yang berat, bukan untuk pelari sprint. Dan dengan harga segitu, dengan fitur-fitur yang didapat, motor ini cukup kompetitif dan cukup menyenangkan buat kalian yang mencari motor adventure di kelas menengah. Oke, sekian dulu Detikers review gua kali ini, dan baca berita selengkapnya di Detik Auto, tonton videonya di 20 detik, dan jangan lupa subscribe kanal Detik Auto di YouTube. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.